Saat akan membeli mobil baru, kita punya dua alternatif pengambilan keputusannya. Alternatif pertama yang Anda lakukan adalah melakukan survei terlebih dahulu. Jadi Anda mungkin mengumpulkan brosur-brosur untuk melihat kalau tipe ini berapa harganya, berapa kapasitasnya, cc-nya, warna yang tersedia, warna jualnya, dan sebagainya. Tipe yang itu, begini juga, begitu, dan sebagainya. Informasi dikumpulkan lengkap, nonton review-review yang ada di YouTube, dan seterusnya. Kemudian setelah itu, setelah informasinya lengkap, yang Anda lakukan adalah mencoba melihat, oh kalau mau beli mobil saya harus memperhatikan tiga hal. Pertama harganya, dua adalah keren atau enggaknya, ketiga adalah efisiensi dari mesinnya. Misalkan begitu. Kemudian masing-masing ada bobotnya. Yang paling penting harga, kemudian yang kedua adalah efisiensi, yang ketiga adalah tipenya misalnya. Kemudian dari sana masing-masing diberi skor dan seterusnya, akhirnya dapat ranking satu adalah mobil yang ini, kedua ini, dan seterusnya. Setelah itu, Anda menggunakan hasil rankingnya untuk milih. Ranking satu akhirnya terpilih. Ini adalah salah satu cara untuk mengambil keputusan. Dan menurut tipenya, maka pengambilan keputusan yang sifatnya deliberatif, step by step, hati-hati, dan objektif ini biasa kita masukkan dalam kategori 2 atau tipe 2 pengambilan keputusan deliberatif. Dan biasanya akan muncullah keputusan-keputusan yang sifatnya rasional. Cara yang lain adalah kalau Anda menganggap bahwa cara tadi terlalu lama, bertele-tele, kemudian mungkin Anda juga nggak punya informasi yang lengkap, sehingga nggak mungkin menggunakan pendekatan yang pertama tadi. Yang Anda lakukan adalah lihat sekilas ini, itu, kemudian intuitif bilang, saya pilih yang B aja. Itu yang biasa kita sebut sebagai tipe 1 pengambilan keputusan. Biasanya kita menggunakan intuisi kita tidak deliberatif, step by step, sistematis, dan seterusnya. Dan keunggulannya adalah cepat, kadang-kadang otomatis itu nggak perlu banyak dipikirkan, effortless, jadi usaha, mental kognitif yang digunakan, load-nya itu rendah, implisit artinya tidak bisa, kalau udah selesai kemudian ditanya, kamu kok akhirnya milih yang B, coba jelaskan ke aku, akan bingung karena sifatnya tidak eksplisit dan kadang-kadang melibatkan emosi di dalamnya. Jadi secara umum manusia saat mengambil keputusan kadang memakai tipe 1, kadang menggunakan tipe 2. Dari penelitian dilihat dan ditemukan bahwa sebagian besar keputusan yang kita ambil hari ke hari, baik untuk keputusan pribadi maupun di dalam ranah kerja, didominasi oleh tipe 1. Hanya dalam kasus khusus saja biasanya deliberatif dan rasional itu digunakan. Keuntungannya kenapa akhirnya banyak yang digunakan tipe 1 ya seperti yang disebut tadi, cepat dan tidak menggunakan mental load yang tinggi. Kita nggak capek saat ngambil keputusan. Karena kalau kita bayangkan dalam sehari itu kita bisa ngambil keputusan lebih dari 100 kali. Entah yang remeh-temeh maupun yang penting. Dari bangun tidur, kita harus mengambil keputusan apakah melek kemudian bangkit dari tempat tidur atau tidur lagi. Sudah satu keputusan. Setelah memutuskan bangun tidur, ada keputusan berikutnya harus diambil. Update status atau mau ibadah. Satu lagi. Dan seterusnya. Bayangkan jika setiap titik keputusan tadi Anda harus pakai deliberatif. Pakai semacam analytical hierarchy proses gitu. Sangat pusing, capek, dan lama. Hidup Anda menjadi tidak indah lagi. Sehingga pada akhirnya sebagian besar keputusan dilakukan dengan pendekatan tipe intuitif atau tipe 1. Sementara kalau kita lihat apa yang kita pelajari di teknik industri, tool-tool pengambilan keputusannya itu adalah tool-tool yang biasa mendukung tipe 2. Anda mengenal analytical hierarchy process, Anda mengenal analytical neural process, Anda mengenal penggunaan weighting factors,
Anda menggunakan macam-macam yang lain. Itu semua, modeling, simulation, Monte Carlo simulation, dan sebagainya, itu semua masuk kategori pengambilan keputusan tipe 2 jika Anda menggunakan tool-tools bantuan tadi. Oke. Jadi kalau kita sedikit breakdown kira-kira tipe 2 itu apa ya? Atau tahapan apa yang biasanya kita lakukan? Kita bisa lihat tahapannya kira-kira ya seperti ini. Anda akan banyak mempelajari ini di perkuliahan kita di teknik industri. Salah satunya adalah di kuliah teori keputusan. Define the problem sampai compute the optimal decision dengan semua asumsi yang ada di situ. Dalam kasus kita, dalam konteks ergonomika kognitif, kita tidak banyak mempelajari tipe 2, decision making, rational decision making, karena itu sudah di-cover oleh perkuliahan-perkuliahan lainnya. Untuk anak teknik industri yang mempelajari ergonomika kognitif, kita justru banyak mempelajari yang tipe 1, yang basisnya intuisi. Tadi sudah disebut di awal bahwa intuisi banyak sekali digunakan oleh manusia dalam pengambilan keputusan sehari-harinya, baik untuk urusan pribadi maupun urusan kantor, karena murah, cepat. Tetapi di sisi yang lain, ternyata ada kelemahannya. Dan dalam konteks segitiga ergonomika yang telah kita pelajari, kelemahan pengambilan keputusan ini menjadi penting dan menarik untuk dipelajari karena dia ada pada bagian cognitive limitation yang ada di sebelah sini. Jika kita bisa memahami mekanisme dan fenomena tentang kelemahan tipe 1 ini, harapannya ergonom kognitif akan mampu untuk mengajukan intervensi terhadapnya. Oke. Jadi akhirnya kita akan mempelajari bagian limitasi ini. Contoh-contohnya sudah saya berikan di ilustrasi sebelum-sebelumnya. Contohnya adalah saat kita membandingkan warna orange, lingkaran kiri dan kanan, itu contoh bagaimana kita menggunakan tipe 1 intuitif karena Anda harus cepat mengambil keputusannya dan kemudian melakukan kesalahan. Itu contoh pertama. Contoh kedua adalah yang di ekonomis, yang dijadikan ilustrasi di awal untuk bagian kita ini. Itu juga sama. Anda mengambil keputusannya secara intuitif dan kemudian terjadi kesalahan. Kesalahannya adalah karena tidak konsisten antara skema A yang hanya 2 pilihan dengan yang skema B dengan 3 pilihan. Pada beberapa slide ke depan ini kita akan menunjukkan beberapa contoh yang lain bagaimana kesalahan pengambilan keputusan akibat kita menggunakan tipe 1 ini bisa terjadi. Saat kita diberi tugas untuk mengambil keputusan mana yang Anda pilih, B atau A, sebagian besar mengatakan B itu adalah yang lebih baik sehingga B dipilih. Sementara jika dilihat dengan seksama, dengan mengambil penggaris, kemudian melihat dan mengukurnya, kita akan menemukan bahwa A dan B itu sama. Saat Anda secara cepat memilih intuitif, berarti Anda menggunakan tipe 1, decision making. Saat Anda mengambil penggaris dan repot-repot mengukur kiri dan kanan dan menemukan bahwa keduanya ini sama, maka Anda sedang menggunakan pendekatan deliberatif tipe 2. Dari sana terlihat bahwa pendekatan intuitif memberikan kesimpulan dan pengambilan keputusan yang salah. Karena harusnya ukurannya sama, either A atau B nggak ada masalah. Anda akan sama saja preferensinya, harusnya. Nah, ini adalah contoh bagaimana intuisi kita akan berujung pada kesalahan dalam mengambil keputusan. Biasa disebut sebagai error in decision making. Jadi error di sini adalah kesalahan karena harusnya duanya sama, tetapi kita menganggap bahwa yang B itu lebih besar dari yang pertama. Kemudian ternyata yang mengalami kesalahan ini tidak hanya satu orang. Banyak orang akan melakukan kesalahan. Kalau saya tanya 100 orang, bisa jadi, ini 100 orang yang belum pernah ditanya dan belum tahu jawaban benarnya ya.
bisa jadi 80% akan menjawab salah, yaitu milih B. Dan kalau kita lihat, kesalahannya cenderung milih ke yang B. Oke, tidak ke yang A. Jadi di sini yang terjadi fenomenanya tidak hanya salah. Kalau orang milih A itu juga salah, milih B itu juga salah. Yang benar adalah A atau B sama. Jadi kalau milih salah satu itu salah. Tapi yang menarik adalah fenomenanya yang bisa kita lihat, orang tidak hanya cenderung salah, tetapi salahnya bisa kita tebak, yaitu mengarah atau bias, ada tendensi menuju ke kesalahan yang B. Nah, inilah yang kita sebut sebagai fenomena error yang sistematis atau systematic error. Systematic error dalam hal ini kita artikan sebagai kesalahan yang punya tendensi ke arah salah satunya. Kalau 100 orang, 50%-nya cenderung milih A, kemudian 50%-nya cenderung milih B, kita sebut terjadi error, tapi tidak sistematik. Karena 50-50, nggak ada kecenderungan ke salah satunya. Tetapi di sini dan dalam banyak kasus ergonomika kognitif, kesalahan yang pengambilan keputusan akibat penggunaan tipe 1 intuitif itu biasanya seragam atau hampir seragam menuju ke salah satunya. Sehingga kita menyebutnya kesalahan yang sistematis atau systematic error. Biasa disingkat dengan istilah lain yaitu bias atau bias. Jadi di sini bias tidak sama persis dengan error. Bias itu error yang sistematis. Nah, karena adanya sistematika di sini, atau kita bisa melihat tendensinya, maka menjadi menarik buat kita dalam konteks segitiga ergonomi. Oke, dalam segitiga ergonomi menjadi menarik. Kenapa? Kalau di sini kita punya limitasi dalam bentuk bias, maka sebagai peneliti, sebagai ergonom, sebagai engineer, kita akan bisa memprediksi kapan atau kondisi seperti apa kira-kira bias seperti itu muncul. Nah, karena kita bisa memprediksi, maka kita bisa mengantisipasi dalam bentuk intervensi di bawah sini. Sebagai contoh, kalau kita paham bahwa kalau seseorang diminta memilih pilihan A dan B, tetapi A itu diganggu tanda kutip dengan informasi-informasi yang tidak relevan seperti abu-abu yang besar di sini, dan yang B juga ada diganggu oleh informasi nggak relevan seperti ini, maka patut diduga sebagian besar orang akan membuat kesalahan yang sistematis. Sehingga kita perlu sebagai engineer menyiapkan cara atau intervensi supaya mereka itu tidak melakukan kesalahan tersebut. Itulah intervensinya. Jadi dalam kasus ini akhirnya bisa jadi engineer-nya kemudian intervensinya satu, menghilangkan lingkaran abu-abu yang ada di situ. Bisa jadi seperti itu. Dua, mungkin menyiapkan penggaris. Kalian punya tugas seperti ini, kondisinya seperti ini, gunakan penggaris ini. Itu adalah intervensinya. Contoh-contohnya kira-kira seperti itu. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan tunjukkan beberapa fenomena systematic errors atau kesalahan yang sistematis atau bias yang sudah diinventarisir oleh para peneliti di bidang ergonomika kognitif. Anchoring adalah salah satunya. Kemudian ada framing effect, ini juga menarik. Nanti juga kita akan bisa lihat contoh yang lain.